warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Halida Fitriawati Gosari. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2022. Hari ini saya ingin melakukan uji kinerja layanan konseling individu bersama siswa saya kelas 11 MIPA 4. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Cak. Cak, habis dari mana? Habis dari kantin, misalnya udah Habis istirahat ya. Oke, apa sebelumnya Cak udah kesini menjenguknya ke ruang BK untuk menanyakan adakah ibu atau tidak ada? belum. Oh, belum. Iya. Memang hari ini ibu sudah tahu kalau Eca mau ke ibu, tetapi untuk waktunya nggak tahu. Jadi pas Eca ke ruangan BK, ibu tidak ada di tempat karena Eca tidak menentukan jamnya berapa, cuma menentukan harinya aja. Hari ini hari Rabu 14 Desember 2022. Terima kasih Eca sudah hadir untuk menemui ibu. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan ya, Cak. Oke, sebelum Eca konseling individu dengan ibu, Eca dan ibu akan menyepakati waktunya untuk kedepannya akan memerlukan berapa menit, Cak? 20 sampai 30 menit atau Oke, sekitar 30 sampai 40 menit ya, Cak. Oke, Eca siap? sudah siap. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan mudah-mudahan Eca dalam keadaan kesini sukarela kayak gitu, tidak terpaksa gitu. Itu yang ibu harapkan, karena memang konseling individu adalah suatu kebutuhan dari kliennya. Tadi sudah disepakati kita kedepannya membutuhkan waktu 30-40 menit. Itu artinya nanti jam setengah 11 lebihan ya, Cak, kita akhiri. Jika ada yang masih perlu dibicarakan, kita bicarakan untuk konseling lanjutannya atau konseling keduanya. Eca tahu nggak kalau konseling individu itu apa? Sebelumnya belum tahu. Belum tahu. Oke, jadi konseling individu adalah suatu layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang ada hanya dua orang, seorang klien, Eca sebagai klien dan ibu sebagai seorang konselornya, dalam memecahkan suatu masalah bersama. Ibu berusaha untuk menyelesaikan masalah Eca dengan Eca memberikan suatu solusi yang akan dipimpin atau dipandu, didampingi oleh ibu kayak gitu. Nah, di sini nanti Eca coba ceritakan apa yang ingin Eca ceritakan gitu, agar merasa Eca tuh tenang gitu, nggak terbebani gitu, lega gitu kan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk, biar acara kegiatan layanan konseling individu ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Eca udah siap? Siap. Siap. Mudah-mudahan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Eca kayak gitu. Baik. Oke, coba apa yang dirasakan Eca sekarang? Sangat membantu diri saya pribadi karena masalah yang saya alami ini mengenai tentang rasa ketidakpercayaan diri. Eca tidak percaya diri gitu ya. Tidak percaya diri karena apa? Karena kekurangan fisik dan malu untuk berbicara di depan orang banyak dan bersosialisasi juga. Intinya Eca itu kurang percaya diri gitu ya, baik bersosialisasi dengan teman, baik bersosialisasi dengan
apa namanya, teman di sekolah maupun di rumah, terus berbicara di depan banyak orang kayak gitu. Apa yang membuat Eca itu tidak percaya diri? Karena kekurangan yang saya miliki, sedikit kecacatan di fisik membuat saya merasa tidak layak untuk bersosialisasi, untuk punya teman dan berbicara di depan banyak orang. Oke, apakah itu hanya perasaan Eca atau memang Eca sudah tahu dari teman-temannya bahwa Eca tuh orangnya kayak gini kayak gitu? Kemungkinan perasaan saya sendiri karena belum ada orang yang mengatakannya secara langsung bahwa saya itu seperti apa yang saya pikirkan. Oh gitu. Sepertinya Eca kurang ini ya, apa namanya, terbuka. Nah, Eca tidak usah khawatir. Di sini di layanan konseling individu itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya Eca itu harus menjaga apa yang diceritakan kepada Ibu di saat konseling individu ini, dan Ibu pun tidak boleh menceritakan permasalahan Eca ke orang lain atau orang banyak kayak gitu. Jadi kita sama-sama memegang asas kerahasiaan. Nah, tujuannya apa sih, Bu, untuk tujuan konseling individu ini? Ya, satu, menyelesaikan permasalahan klien atau Eca gitu. Yang kedua, Ibu bisa membantu Eca menjadi pribadi yang lebih sehat lagi, baik secara Fisik, apa namanya, sosial, psikis kayak gitu. Intinya berusaha membuat Eca itu terlepas dari masalah itu dengan bahagia sesuai dengan apa namanya, orang-orang yang lainnya seperti biasa. Oke, yang Ibu tangkap dari permasalahannya Eca itu kurang atau bisa dibilang tidak percaya diri. iya, Tidak percaya diri karena salah satu apa namanya, ada kekurangan fisik dalam tubuhnya Eca. Kalau boleh tahu apa itu, Ca? saya sedikit sumbu. Oh gitu. Oke. Itu hanya sedikit dan Iya, Ibu pun bahkan tidak tahu karena apa ya, Eca sering tidak bersosialisasi ya dengan temannya, nggak kelihatan kalau Eca tuh sering main dengan temannya, terus habis itu kayaknya sering di kelas ya, Iya, lebih sering menyendiri ya. Begitu juga di rumah. Di rumah juga seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi ini sangat mengganggu Eca gitu ya, karena Eca masih mempunyai pikiran yang irasional. Pikiran irasional itu pikiran yang salah. Eca itu tadi berprasangka bahwa saya, Bu, tidak ingin bersosialisasi dengan temannya karena saya menganggap bahwa temannya itu kalau misalnya saya main dia tuh kayak merasa saya nggak boleh bergabung gitu. Padahal itu hanya perasaan Eca. Eca belum mendengar sendiri ya dari temannya Eca tersebut. Kecuali Eca itu mendengar sendiri dari teman-teman Eca tersebut. Tapi sebelum Eca mendengar sendiri itu Eca sudah beranggapan bahwa temannya itu tidak suka jika saya main bareng, sehingga Eca itu menyendiri dan tidak mau bersosialisasi. Oke, di sini Eca juga tadi memaparkan kalau Eca itu ini, Bu, tidak percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak atau berbicara apa namanya, bersosialisasi gitu, ngomong dengan teman-temannya gitu. Kalau misalnya Ibu itu memahami Eca itu seperti itu karena Eca itu sedikit mempunyai kekurangan. Nah, selain itu apalagi yang membuat Eca itu malas untuk bersosialisasi? Pandangan orang-orang. Kadang pandangan mereka tuh kayak memprediksikan bahwa saya ini orang yang buruk dan tidak layak untuk mendapatkan teman atau apa gitu. Mohon maaf, kalau Ibu boleh tahu, apakah latar belakang Eca juga tidak mendukung? Iya, keluarga juga jarang berkomunikasi lah, Bu, bersama saya. Lebih kayak sibuk dengan diri masing-masing tanpa memikirkan bahwa saya juga butuh orang tua untuk tempat cerita, untuk tempat meminta saran, tapi saya tidak mendapatkan itu semua. Apakah kedua orang Eca itu pilih kasih terhadap anak-anaknya? Kebetulan saya punya 2 adik dan memang sedikit pilih kasih ya, Bu. Karena ibarat kayak setiap saya membutuhkan apa, orang tua saya selalu mengesampingkan keinginan saya, sedangkan adik saya tuh selalu dinomorsatukan, apa yang dibutuhkan selalu dibeli, apa yang dia minta selalu dibeli, selalu dikasih gitu. Tapi dengan Eca tidak. Dan Eca jarang sekali menurut
menuruti atau mendengarkan permintaan Eca. Jadi bisa dibilang orang tua Eca itu pilih kasih gitu Iya. ya. Oke, Ibu mengerti apa yang dirasakan oleh Eca. Eca merasa di sini tidak ada keadilan dalam memberikan sesuatu kepada anaknya. Kalau Ibu tahu, apakah sebelumnya kedua orang tua Eca itu mempunyai pengalaman buruk sehingga mendidik anaknya itu kurang adil gitu dalam memberikan kasih sayang? Adakah informasi yang Eca dengar terkait orang tua Eca? Barangkali mungkin Eca, ini Bu, walaupun orang tua saya tidak menceritakan, tapi saya tahu dari tetangganya atau gimana. Coba dari sepemahaman Eca sendiri, kenapa orang tua Eca itu pilih kasih terhadap anaknya? Yang terbelakang keluarga besar saya, kayak nenek tuh dulu kan punya anak sekitar 7 orang. Nah, 2 orangnya tuh anak perempuan Bu. Nenek lebih kayak menomorsatukan anak laki-lakinya daripada yang perempuan. Walaupun salah satu dari anak perempuan itu kan adiknya mama saya, kakaknya itu yang disekolahkan sampai tinggi, sedangkan mama saya tuh gitu. Iya, berarti di sini ada pengalaman yang kurang baik yang dialami oleh orang tua Eca. Dan pada saat orang tua Eca berkeluarga, mempunyai anak, diturunkan kepada anaknya. Seharusnya tidak begitu, karena itu hanya buat pengalaman aja. Oh, saya dulu dibeginikan, maka untuk anak saya jangan sampai seperti ini. Tetapi orang tua Eca berbeda. Orang tua Eca itu membawa masa lalu, permasalahan masa lalu dalam mendidik anak-anaknya, sehingga ada anak yang merasa kurang menerima keadilan gitu. Begitu? Iya betul. Oke, di sini Ibu akan berusaha mendampingi Eca dalam menyelesaikan masalahnya, antara lain tadi kurang percaya diri ketika bersosialisasi dengan temannya, kurang percaya diri ketika berbicara dengan orang lain, bahkan hanya 1 atau 2 orang kayak gitu. Terus yang ketiga itu Eca tidak berani atau bahkan malu untuk berbicara di depan kelas ketika misalnya presentasi dan sebagainya kayak gitu. Kalau boleh tahu, eskul apa yang diikuti Eca di sekolahan? Nah, karena masalah tersebut membuat saya merasa kayak saya menginginkan untuk masuk eskul pramuka, tetapi kekurangan saya itu menghambat keinginan saya tersebut Bu. Jadi ada rasa tidak pantas atau merasa saya tidak pantas untuk mengikuti eskul-eskul tersebut, selain dari latar belakang orang tua yang mungkin orang tua kadang juga melarangnya gitu ya, karena orang tua mendidik anaknya atau mendidik Eca itu berbeda dengan anak yang lainnya kayak gitu. Misalnya adiknya Eca itu tidak disuruh, tetapi Eca lebih banyak disuruh, sehingga Eca itu di rumah sangat dibutuhkan, sehingga orang tua tidak menginginkan Eca sibuk di sekolahan, bukan begitu? Iya betul. Ya, mudah-mudahan ini nanti setelah layanan konseling individu ini, Eca merasa lega karena kita saling memberikan semangat, motivasi, semangat, terus menyelesaikan masalah bersama. Dan masalah itu solusi itu tidak muncul dari diri Ibu, tetapi kita bareng-bareng, agar apa yang setelah nanti kalau tidak percaya diri itu harusnya saya begini, itu keluar dari mulutnya Eca sendiri, sehingga Eca itu mudah untuk melakukannya. Yang akan melakukan perubahan itu Eca, bukan Ibu. Jadi di sini Ibu akan membimbing, mendampingi Eca dalam menemukan solusi dari masalah Eca yang sekarang, ya. Oke, adakah yang mau diceritakan dulu sebelum kita masuk pada menyelesaikan masalah dengan teknik role playing? Teknik role playing itu apa? Jadi nanti ini di sini Eca kan kurang percaya diri nih, kayak misalnya berbicara di depan orang banyak. Nanti di sini Eca mempraktikkan, praktik langsung teknik role playing. Jadi Eca mempraktikkan langsung agar Eca merasakan, saya ternyata begini ya kalau misalnya di depan berbicara di depan banyak orang. Apa yang membuat saya tuh kurang merasa percaya diri? Kita
cari dulu penyebabnya apa. Nanti kita berusaha cari solusi dari permasalahan yang Eca utarakan kayak gitu. Udah siap? Siap. Oke, jadi nanti Eca mempraktikkan berbicara di depan ibu. Cukup di ibu dulu aja. Nanti lambat laun Eca akan merasa nyaman ketika berbicara di depan banyak Orang. Eca suka puisi? Kebetulan suka, cuma itu kan Bu. Tapi enggak begitu mendalami Iya. gitu ya, karena suka-suka aja. Dilihat dari bahasanya Eca itu apa ya, untuk berbicara itu tidak ada kecanggungan. Kalau berbicara kayak gini berdua itu nggak ada kecanggungan, bahkan untuk dari tutur bahasanya dan sebagainya Eca udah bagus. Tetapi hanya karena Eca tidak percaya diri ketika mau berbicara di depan umum tuh jadi canggung, malu, ya kan? Iya, gemeteran Bu. Ya kayak tremor kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita berlatih, ibu akan melihat dulu Eca itu ketika berbicara di depan kelas itu seperti apa, terus berbicara di depan ibu seperti apa, kayak gitu. Nanti Eca mempraktikkan ya. Siap ya? Siap Bu. Siap. Nah, di sini kebetulan ada buku terkait kumpulan puisi. Nanti Eca mempraktikkan membaca puisi di depan ibu. Nah, kan masih di depan ibu tuh, masih sedikit, kecil Bu kayak gitu. Satu orang. Tapi nanti Eca di rumah berlatih untuk berbicara di depan kaca. Nanti kalau udah pede nih, Eca berbicara di depan adiknya, di depan ibunya, di depan orang tuanya, atau bahkan nambah lagi satu keluarga yang besar kayak gitu. Nanti kalau udah terbiasa ngomong di depan banyak orang, nanti Eca bisa ataupun percaya diri ngomong di depan teman-temannya satu kelas. Nah, kalau udah percaya diri satu kelas, Eca akan lebih percaya diri berbicara di depan masyarakat orang banyak. Kebetulan Eca juga aktif di organisasi ya. Cuman sekarang nggak begitu karena saat-saat ini merasakan ya masalah seperti ini Bu kayak gitu. Oke, ini ada buku Eca belajar berbicara di depan ibu. Oke, kita masuk dalam mempraktikkan teknik role playing. Nah, Eca cari sekiranya puisi mana yang akan Eca baca. Jangan terlalu ini ya, pendek ya, biar ibu tuh mampu menilai Eca membacanya seperti apa. Ritus pertemuan. Yang keras ya. Ritus pertemuan. Di antara 1000 tatap mata kebencian yang menguncuti hari-hariku, di antara badai cemooh dan penelantaran, di antara mendung yang membawa angin kegelisahan, di antara suluh tangis pada sayatan luka yang menganga, aku menemukan kebangkitan di antara sunyi dan pengasingan. Di ambang keputusanku, kau berbisik, datanglah, datang dengan berkendara air mata penyesalan, hiduplah dengan hidup yang menghidupkan penghidupan, bukan membeli kematian dengan harga murahan. Tiba-tiba saat tubuhku mulai melenguh, saat darah di nadiku mendidih karena sekau, saat nafas di paru-paru kian sesak dan terhimpit, saat nyawa hampir berpulang ke peraduan, aku menemukan satu babak pertemuan yang sakral. Datang dengan lezatan permenungan, tenggelam dalam kawan-kawan sikit di antara panjatan doa. Karena pertobatan adalah sebab pengampunan dan cinta. Tubuhku memuai di balik bilik gelapnya malam di antara semak belukar. Kutemui wajah purnama, auramu yang gaib dalam cahaya yang sama. Menyelamatkanku, memberi kesempatan hidup menemukan jalan terang. Oke, kalau dilihat dari cara bicaranya Eca membacakan puisi, Eca itu sudah bagus. Apa mungkin karena Eca membacakannya depan ibu aja ya? Jadi beda suasana ketika Eca itu berbicara di depan banyak orang kayak gitu. Eca sudah bagus membaca puisinya, tetapi untuk mengetahui rasa
percaya diri atau tidak percaya diri itu ketika nanti Eca itu berbicara di depan kelas kayak gitu. Karena berbeda, Eca membacakan puisi hanya di depan ibu, sedangkan nanti ketika di kelas Eca membacakan puisi di depan teman satu kelas kayak gitu. Nah, coba Eca membayangkan apa yang Eca rasakan ketika Eca itu tidak percaya diri. Misalnya nih, Eca di kelas disuruh maju mempresentasikan sama guru, terus Eca nggak mau ataupun apa ya, kayak ibaratnya ada tremor, ada apa namanya canggung, ada mula-mula misal ditunjuk sama guru gitu. Apa yang terjadi ketika sikap Eca seperti itu? Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Merugikan diri sendiri. Terus kayak menggambar pertumbuhan Bu, kayak yang seharusnya saya bisa seperti teman-teman saya yang jauh lebih banyak pengalaman dalam hal ini itu, tetapi saya malah diam di tempat itu, stuck dengan rasa tidak percaya diri. Padahal yang ibu tahu Eca itu mampu ya, bisa dikatakan mampu di kelasnya, masuk 5 besar juga. Itu artinya untuk secara IQ Eca mampu, tetapi untuk actionnya Eca kurang mampu karena masih dipegangi rasa tidak percaya diri kayak gitu. Terus juga Eca itu selalu terhambat ketika Eca mau berteman dengan teman satu kelasnya. Nah, coba bayangkan ketika Eca itu tidak berteman dengan teman satu kelasnya, apa yang terjadi? Tentunya kesepian Bu, tidak punya teman untuk berbicara atau saling share satu sama lain, tidak ada teman intinya. Kesepian ya, iya, akhirnya Eca itu disibukkan dengan gadget kayak gitu. Iya. Nah, terus juga apa dampaknya ketika orang itu fokus pada ini gadget, alias dia itu tidak bersosialisasi kayak gitu. Cepat stres sih Bu, karena saya sendiri pun kayak dengan pikiran yang irasional membuat saya semakin stres, dan ditambah saya hanya fokus kepada gadget, tidak melihat udara luar, tidak bersosialisasi, membuat saya semakin depresi, stres dengan masalah yang saya punya. Oke, Eca tadi omongan Eca sendiri ya, jadi Eca lebih tahu kayak gitu. Iya. Kalau misalnya ibu tidak mendampingi, membimbing, menggali masalah ataupun apa yang terjadi ketika Eca tetap tidak percaya diri, itu kan Eca nggak bakalan tahu ya kan, karena yang Eca fokuskan itu ya saya nyamannya seperti ini kayak gitu, menyendiri kayak gitu, nggak pengen main sama temennya karena teman saya itu tidak menerima saya gitu. Padahal itu hanya pikiran irasional Eca sendiri, belum mendengar dari omongan teman yang lainnya kayak gitu. Oke, di sini Eca sudah tahu apa akibat ketika Eca itu tidak percaya diri, tidak bersosialisasi, sulit untuk mengungkapkan pendapat dan sebagainya, sehingga Eca itu menyendiri, fokus sama HP dan sebagainya kayak gitu. Oke, di sini ibu sudah melihat pada saat Eca membacakan puisi, untuk gaya bahasanya bagus, tetapi Eca ini perlu latihan dan perlu mendobrak agar saya itu bisa untuk tampil dan berbicara di depan orang banyak kayak gitu. Nah, yang ibu amati itu Eca bisa untuk bisa merubah sikap Eca dari kurang percaya diri menjadi lebih percaya diri. Nah, caranya gimana Bu? Nah, caranya gimana sih? Caranya nanti Eca di rumah itu berbicara di depan kaca. Seberapa percaya dirinya saya ketika berbicara di depan orang. Jadi anggapannya itu Eca ngomong di depan kaca, di depannya banyak orang kayak gitu. Anggap aja dia nggak tahu, nggak mengabaikan, nggak komentar tentang apa yang Eca lakukan, apa yang Eca bacakan kayak gitu. Ya, nanti berlatih seminggu, 2 minggu, ibu akan melihat perkembangan Eca agar Eca itu terselesaikan masalah kurang percaya diri Eca kayak gitu. Nah, adakah yang ingin Eca sampaikan? Sebenarnya sudah saya utarakan kepada ibu, tinggal kita solusinya saja. Solusinya iya, oke. 1, Eca tadi kan Eca merasa kalau misalnya kurang rasa percaya diri itu dampaknya tidak punya teman, bosen, stres dan sebagainya. Apa yang harus Eca lakukan untuk menghilangkan itu?
mulai bersosialisasi tentunya. Nah, mulai bersosialisasi dengan teman, mulai memberanikan diri berbicara di depan orang banyak, terus juga mulai aktif di organisasi-organisasi, baik organisasi di sekolah maupun organisasi di lingkungan rumah kayak gitu. Oke, Echa sudah mulai sadar bahwa pikiran irasional Echa itu salah, ya. Pikiran irasional itu salah, jangan dipelihara, tapi dikurangi atau belajar untuk keluar dari permasalahan tersebut. Nah, Ibu memahami apa yang dirasakan Echa sekarang karena permasalahan ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang atau kebiasaan di rumah Echa, keluarga. Oleh karena itu, Echa sedikit demi sedikit belajar untuk berbicara di depan orang banyak, bersosialisasi. Terus Echa juga udah tahu sendiri bahwa kalau misalnya tidak bersosialisasi dengan teman dampaknya apa. Terus jika Echa tetap melakukan ini itu nanti dampaknya apa. Echa sudah mulai terbuka pikirannya. Iya, ya, sudah mulai terbuka pikirannya. Oleh karena itu, ayo Echa belajar. Nanti ketika sudah belajar, Ibu akan memantau Echa di kelas ataupun di pergaulan sekolahnya. Satu temannya, apakah Echa itu, nanti Ibu tanya ke teman Echa satu kelasnya, apakah Echa sudah mulai bersosialisasi dengan temannya, apakah Echa masih menyendiri dengan aktif ataupun sibuk dengan gadgetnya kayak gitu. Nanti Ibu akan menanyakan hal ini terhadap teman satu kelas Echa, tetapi dengan tidak diketahui oleh Echa, karena nanti kalau kayak gini Echa akan berubah secara drastis, ya kan, nggak pelan-pelan tapi berubah secara drastis karena akan temennya mau ditanyain sama Bu Halida misalnya kayak gitu. Nah, oke, baik, Echa sudah mengutarakannya secara menyeluruh, itu yang Ibu harapkan. Karena apa? Ketika Echa datang konseling individu tetapi tidak terbuka, maka Ibu tidak bisa menyelesaikan masalah Echa dengan sempurna kayak gitu. Kayak misalnya nih, Echa itu datang ke Pak Dokter. Pak Dokter, saya itu sakit kepala sama panas. Padahal yang Echa rasakan yang saat ini tuh benar-benar lagi sakit perut kayak gitu. Nah, dokter itu akan salah memberikan diagnosa dan memberikan obat. Begitu juga dengan Echa, ketika Echa tidak secara keseluruhan menyampaikan masalah Echa kepada Ibu, Ibu pun akan salah memberikan suatu solusi, saran kayak gitu. Oke. Dari layanan konseling individu ini, apa yang bisa Echa simpulkan? Yang bisa saya simpulkan, ternyata pikiran irasional itu tidak baik buat diri saya pribadi, dan memilih untuk tidak bersosialisasi hanya karena saya kurang tidak percaya diri juga tidak baik, karena lebih banyak dampak buruknya ketika saya tidak mau untuk bergaul dengan orang lain. Nah, hal apa yang akan Echa lakukan setelah melakukan layanan konseling individu ini? Yang pertama, untuk berbicara di depan umum seperti yang Ibu sarankan, saya akan sering berbicara sendiri di depan cermin, ataupun lambat laun saya akan berbicara di depan orang lain. Seperti awal-awal saya akan berbicara di depan adik saya, anggota keluarga yang lain. Nanti setelah saya mulai bersosialisasi, saya akan berbicara dengan teman saya. Untuk ketidakpercayaan diri, kayaknya saya kurang bersyukur ya Bu. Jadi nanti kedepannya saya akan lebih banyak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Seperti itu. Nah, itu yang membuat Echa itu tidak melangkah seperti orang biasanya yang normal kayak gitu, atau ya orang yang mempunyai percaya diri yang tinggi. Echa fokus pada kekurangan kayak gitu, sehingga Echa menjadi kufur nikmat, tidak melihat yang lain. Padahal yang Ibu lihat itu tidak terlihat loh, maksudnya sedikit yang tadi katanya Echa itu mempunyai sedikit kekurangan, yaitu bibirnya sumbing kayak gitu ya, itu tidak terlihat secara jelas kayak gitu. Jadi di sini untuk orang lain itu menganggapnya itu hal kecil, tetapi Echa karena kurang bersyukur, Echa jadi fokus sama kekurangan yang sedikit itu, sehingga menghambat Echa untuk bersosialisasi, menghambat Echa untuk mengutarakan apa yang ingin Echa sampaikan di depan
kelas ataupun di depan orang banyak. Padahal kalau dilihat dari apa yang Eca sampaikan, dilihat dari assessment ataupun informasi dari guru mapel, wali kelas dan sebagainya, Eca bisa dibilang anak yang cerdas kayak gitu, bisa masuk ke 5 besar, bahkan mungkin tidak ibu ketahui Eca masuk ke 3 besar kayak gitu. Oke, di sini Eca sudah mengutarakan sendiri bahwa apa yang selama ini Eca lakukan itu salah, sehingga Eca akan merubah sedikit demi sedikit demi kebaikan masa depan Eca. Kalau Eca seperti ini terus, Eca itu sulit untuk mencapai kesuksesan, karena orang cerdas tidak mesti menjadi orang sukses. Karena Eca cerdas, pinter, bahkan peringkat 1 di kelasnya. Untuk orang lain itu Eca mah pinter gitu, bakalan bisa masuk ke perguruan tinggi. Tetapi karena rasa malu Eca itu, Eca tidak mau konseling individu terkait potensinya Eca akan masuk ke perguruan mana dengan guru PK. Eca juga terhambat bersosialisasi dengan teman. Nah, hal itu yang membuat kesuksesan Eca itu apakah bisa diraih atau tidak, karena kesuksesan itu diraih hanya maksudnya Eca sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya berapa persennya saja kayak gitu. Kayak misal orang tua pasti memberikan masukan, support, saran, tapi yang melakukan Eca. Kalau Eca tidak melakukan, itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu Eca belajar untuk mengurangi rasa kurang percaya diri Eca agar cita-cita Eca itu tercapai. Eca lebih optimal dalam merealisasikan apa yang Eca inginkan kayak gitu. Terus Eca juga lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ini, karena masih banyak orang lain yang jauh di bawah Eca. Eca mungkin hanya bibir sini aja, tetapi orang lain ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, dan itu tidak menghambat kesuksesannya dia lebih sukses karena dia fokus pada tujuannya. Kalau Eca fokus pada kekurangannya kayak gitu. Gimana? Eca merasa lega atau sudah terbuka pikirannya? Lega tentunya, dan mulai terbuka pikirannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Eca akan lebih baik lagi setelah melakukan layanan konseling individu ini bersama Ibu. Ibu sangat terbuka ketika Eca itu akan melakukan konseling lanjutan. Asalkan Eca janjian dulu ya Eca sebelum kita melakukan konseling individu lagi, karena Eca punya kesibukan, Ibu juga ada kegiatan di sekolah. Gitu. Oke, Ibu sudah mendengar sendiri apa yang Eca utarakan. Eca merasa lega, Eca merasa lebih baik lagi dari sebelumnya. Nanti akan Ibu amati selama 1 minggu dan 2 minggu ke depan demi perubahan Eca yang lebih baik lagi. Adakah yang ingin Eca sampaikan sebelum konseling individu ini kita akhiri? Tentunya ucapan terima kasih karena sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Oke, Ibu sangat senang ketika Eca datang ke sini dengan sukarela. Eca setelah melakukan layanan konseling individu itu menjadi lebih baik, bahkan jauh sangat lebih baik. Ibu tunggu perubahan Eca. Ibu sarankan Eca untuk berlatih di depan cermin ya, agar lebih percaya diri lagi ketika ngomong di depan banyak orang. Terima kasih. Eca sudah melakukan layanan konseling individu bersama Ibu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Eca, dan Ibu pun senang membantu Eca dalam menyelesaikan masalahnya. Nanti ketika ada sesuatu yang ingin Eca selesaikan lagi, Ibu siap. Tetapi pokoknya dengan janjian dulu gitu ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Kalau misalnya Ibu ada salah, Ibu minta maaf ya Ca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.